Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 10, kelas 330 yang beranggotakan nomor absen 03, Atala Noval Hafiz, nomor absen 18, Muhammad Arif Asari, dan nomor absen 22, Nabila Zaki. Di video ini akan menjelaskan chapter 14, materi tentang Activity Based Costing dan Activity Based Management. Nah, yang pertama kita melihat konsep dari Activity Based Costing ini atau biasa yang disingkat ABC. Pada Activity Based Costing, biaya FOH atau biaya produksi tidak langsung dialokasikan berdasarkan aktivitas. Activity Based Costing ini lebih akurat dalam penelusuran biaya dibandingkan dengan sistem costing tradisional. Nah, pada ABC, biaya ditelusuri secara langsung ke produk sebagai objek biaya, yaitu direct material, direct labor, sebagian FOH yang ditelusuri ke beberapa aktivitas dalam proses produksi atau pabrik, tidak sekedar berdasarkan jumlah unit produksi. Berbeda dengan sistem tradisional yang biasanya ditelusuri secara langsung hanya ke produk direct material dan direct labor saja. Pada ABC juga, alokasi biaya ke produk menggunakan dua step. Yang pertama, alokasi biaya sumber daya ke aktivitas atau activity cost pool menggunakan resource driver. Dan yang kedua, alokasi biaya aktivitas ke produk sebagai final cost object menggunakan activity driver. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa sih dua step resource driver dan activity driver tadi? Nah, resource driver itu adalah basis untuk mengalokasikan biaya suatu resource atau sumber daya kepada aktivitas-aktivitas yang menggunakan sumber daya tersebut. Sedangkan activity driver adalah basis untuk mengalokasikan biaya suatu aktivitas ke objek biaya seperti produk, pelanggan, atau objek biaya final lainnya. Kita akan melanjutkan tentang activity based costing. Kali ini kita akan mengenali tentang aktivitas, biaya aktivitas, dan activity driver pada 4 level agregasi. Level pertama yaitu level unit. Pada level unit, biaya yang bertambah akan seiringan dengan kenaikan jumlah unit yang diproduksi. Nah, untuk drivernya sendiri, dia berpatokan pada ukuran aktivitas yang berbeda sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, semua driver unit proporsional dengan volume produksi. Nah, kita lanjut ke level yang selanjutnya yaitu level batch. Nah, batch ini merupakan kumpulan unit-unit produk yang sama yang dihasilkan pada suatu proses produksi. Nah, biaya level batch sendiri adalah biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Contohnya adalah biaya untuk menyetel mesin dan penanganan material. Nah, untuk yang selanjutnya adalah level produk. Nah, level produk sendiri ini biayanya terjadi untuk mendukung terciptanya produk-produk yang berbeda. Nah, biaya-biaya tersebut tidak terpengaruh dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Contohnya adalah desain produk, pengembangan produk, pembuatan prototipe, dan production engineering. Nah, dan yang level terakhir, yang tertinggi adalah level pabrik. Biaya dari level pabrik sendiri adalah biaya yang diperlukan agar pabrik bisa berproduksi. Nah, apa saja biaya tersebut? Biaya tersebut dapat meliputi biaya sewa, depresiasi, pajak bumi dan bangunan, dan asuransi bangunan pabrik. Nah, untuk drivernya sendiri dapat berupa luas lantai, total biaya konversi, jumlah unit, atau total biaya langsung. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan contoh aktivitas ringkas mengenai penjelasan yang sebelumnya. Nah, di sini kita dapat melihat tabel tentang 4 level agregasi tersebut. Saya akan menjelaskan pada bagian merakit. Nah, pada bagian merakit sendiri, di level unit terdapat kegiatan atau aktivitas merakit.
Nah, setelah merakit, maka akan dilanjutkan dengan level batch. Nah, level batch sendiri adalah setup mesin atau pengaturan mesin. Seperti yang dijelaskan tadi, setup mesin termasuk dalam level batch karena dapat mencakup beberapa hal. Selanjutnya dilanjutkan dengan level produk yang menghasilkan prototype. Nah, prototype sendiri ini akan menghasilkan produk-produk yang kemudian dilanjutkan pada level pabrik. Nah, pada level pabrik sendiri dibutuhkan AC untuk mendukung produksi barang prototype tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke ilustrasi dari activity based costing. Nah, di sini perusahaan Dualco memproduksi dua jenis produk, yaitu common dan special. Ikhtisar produksi adalah sebagai berikut. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari diingat terlebih dahulu bahwa activity based costing ini menekankan pada akurasi pembebanan biaya, dan di activity based costing ini dilakukan dua step dalam menentukan biayanya yang seperti sebelumnya dijelaskan, yaitu dimulai dari resource driver sampai ke activity driver. Oke, lanjut ke soal. Nah, tadi dibilang produknya yang dihasilkan yaitu common dan special. Nah, dari common dan special ini dilakukan pembagian pada tingkat batch, ada setup, ada perubahan desain. Yang pertama itu di setup untuk common 40, di special 40 juga. Lalu di perubahan desain untuk common ada 12, di special ada 8. Nah, sebelumnya lagi ini kalau dilihat memang kelihatan seperti mirip traditional costing biasanya, yaitu ada direct material, ada direct labor, dan juga ada biaya FOH. Tetapi tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini ada diperlukan akurasi pembebanan biaya dan ada step-step dalam menentukan biayanya. Nah, di sini tuh lebih ditekankan kepada penentuan biaya FOH-nya. Jadi untuk penjelasan selanjutnya ini akan ada penjelasan lebih lanjut bagaimana alokasi biaya kepada FOH yang terjadi. Nah, di sini biaya FOH-nya dibagi jadi 3, ada departemen produksi sebesar 1.400.000, di departemen rekayasa ada 900.000, dan umum ada 700.000. Jadi totalnya ada 3 juta. Lalu untuk total secara keseluruhan manufacturingnya dari direct material sampai direct labor dan total biaya FOH-nya jadinya ini manufacturingnya totalnya ada 5.010.000. Oke, lanjut saja. Sebelumnya untuk menentukan biaya FOH yang ada diperlukan alokasi biaya terlebih dahulu. Nah, ini kita mulai di departemen produksi. Basisnya adalah menggunakan waktu kerja. Nah, di sini diketahui 1/7 waktu kerja untuk setup dan 1/7 waktu kerja untuk perubahan desain. Jadinya alokasi biaya yang terjadi itu di setupnya itu untuk departemen produksi 1/7 dikali biaya departemen produksi sebesar 1.400.000 yaitu 200.000. Lalu perubahan desain 1/7 dikali 1.400.000 sama dengan 200.000. Nah, masuk ke departemen rekayasa, sama juga tadi basisnya waktu kerja, yaitu 1/3 waktu kerja untuk setup dan 1/3 waktu kerja untuk perubahan desain. Alokasinya 1/3 dikali 900.000 tadi, total biaya dari departemen rekayasa untuk setup, dan 1/3 kali 900.000 untuk perubahan desain, yaitu jadi sebesar 300.000.
Nah, untuk di departemen umum juga basisnya menggunakan waktu kerja 3/7 waktu kerja untuk setup dan 1/7 waktu kerja untuk perubahan desain. Nah, jadinya alokasi biaya setupnya ini di departemen umum 3/7 dikali 700.000 sama dengan 300.000, dan di perubahan desain 1/7 dikali 700.000 sama dengan 100.000. Nah, setelah kita ketahui alokasi biaya yang ada, sekarang kita masuk ke formasi activity cost pool. Tujuan dari formasi ini yaitu untuk mengetahui berapa sih, contohnya kayak setup di departemen produksi, di rekayasa, dan di umumnya. Lalu juga untuk mengetahui total alokasi biaya yang ada di setiap level-level yang ada. Tadi seperti yang kita ketahui, di alokasi biaya untuk setup kan di departemen produksi itu ada 200.000, di rekayasa ada 300.000, dan di umum ada 300.000. Jadinya nih total setup ada 800.000. Lalu untuk diganti desain untuk produksinya ada 200.000, di rekayasa ada 300.000, dan di umum ada 100.000. Jadinya total ganti desain itu 600.000. Nah, setelah itu level-level dari setup dan ganti desain ini kita jumlahkan, didapatkan untuk di produksinya ini ada 400.000, di rekayasa ada 600.000, dan di umum ada 400.000. Nah, lalu biaya-biaya ini jadi pengurang dari total FOH originalnya. Tadi kan sebenarnya sebelum ada alokasi biaya kan di produksi totalnya itu 1.400.000, di rekayasa itu 900.000, dan di umum itu 700.000. Nah, karena ada alokasi biaya pastinya itu harus dikurangkan, karena seperti bahasanya alokasi berarti kan ada pemindahannya gitu. Nah, jadi ini tujuannya supaya kita tahu sisa dari kos-kos yang ada. Nah, jadinya nih setelah dikurangin kan di produksi ini 1.400.000 dikurangi 400.000 jadinya 1 juta, di rekayasa 900.000 dikurang 600.000 jadinya 300.000, dan di umum 700.000 dikurang 400.000 jadinya 300.000. Nah, jadinya nih masuk ke FOH lain, jadinya 1.300.000 dan 300.000, totalnya itu ada 1.600.000. Nah, 1.600.000 itu apa sih? 1.600.000 ini itu untuk mewakilkan FOH lain. Nah, FOH lain ini bisa itu untuk di pabrik seperti contohnya. Jadi level-level selain di setup dan ganti desain. Oke, selanjutnya kita menentukan tarif FOH yang ada setelah kita mengetahui alokasi biayanya. Di level batch kita tadi kan pakai berdasarkan setup. Tadi kan total setupnya kan 800.000. Nah, itu dibagi dengan unit setup yang ada yaitu 80. Jadinya kita tahu tarif FOH-nya untuk level batch itu 10.000 per setup. Nah, untuk produk tadi berdasarkan perubahan desain. Nah, tadi kan perubahan desain itu totalnya ada 600.000 dibagi dengan unit perubahan desainnya yaitu 20, jadinya kita dapat 30.000 per perubahan desain. Nah, untuk pabrik ini tadi kita menggunakan FOH lain yaitu sebesar 1.600.000 dibagi dengan di sini digunakan direct labor hour untuk menentukan tarifnya, yaitu tadi sebesar 100.000 jam, berarti jadinya $16 per direct labor hour. Oke, selanjutnya setelah kita ketahuin tarifnya tadi, kita sekarang masukkan ke biaya-biaya FOH-nya. Tadi kan kita ketahuin tarif batch-nya itu 10.000, terus tarif produknya itu 30.000, dan untuk tarif level pabriknya itu 16. Nah, jadi nih kita kalikan ke masing-masing unit yang ada yang sebelumnya diketahuin dari ikhtisar soalnya.
10.000 dikali dengan 40 untuk setup yang di common, lalu 10.000 dikali 40 setup yang untuk di spesial, dan seterusnya 30.000 dikali 12 untuk yang di common, 30.000 dikali 8 untuk spesial, 16 dikali 98.000 untuk common, dan 16 dikali 2.000 untuk yang di spesial. Nah ini kaliannya sesuai dengan masing-masing produk yang ada. Di sini kan common dan spesialnya. Nah ini juga harusnya alokasi biaya yang terjadi nih kalau ditotalkan per masing level yang ada harusnya sesuai. Ini kita ketahuin di level batchnya kan 800.000. Berarti ini harusnya juga sesuai untuk tadi alokasi biaya yang di setup, ya kan, berarti sama 800.000. Terus yang di ganti desain nih juga 600.000, sama juga 600.000. Terus ini juga untuk di pabriknya 1.600.000. Nah ini juga 1.600.000. Nah jadinya total cost FOH yang terjadi 5.010.000. Nah ini sampai sini penjelasan tentang ilustrasi activity based costing. Gimana perbedaannya dengan di traditional costing seperti sebelumnya. Kalau di traditional costing seperti sebelumnya kan kita hanya memerlukan satu tarif untuk menentukan FOH allocation yang ada. Nah sedangkan kalau di activity based costing ini kita memerlukan biaya tarif yang lebih detail lagi sesuai dengan order yang ada. Jadi masing-masing order itu disesuaikan dengan order yang ada, bukan berdasarkan dari satu tarifnya saja. Nah, tadi kita sudah melihat apa sih activity based costing itu, dan kemudian dilanjutkan sama contoh ilustrasi yang sudah dibahas di atas. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang activity based management atau biasa yang disingkat ABM. Apa sih ABM itu? ABM itu atau activity based management ini adalah penggunaan informasi yang diperoleh dari ABC untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, informasi dari ABC ini dapat membantu manajemen untuk memanfaatkan kekuatannya. ABM sangatlah memerlukan informasi bagaimana suatu proses dikerjakan secara detail. Hal ini membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan perbaikan proses produksi atau meningkatkan efisiensinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua ya. Kami dari kelompok 10 mengucapkan thanks for watching.